Oke sahabat calon operator, masih bersama saya di channel yang sama dan masih membahas tentang alat berat eskavator ya. Hari ini aku akan membahas tentang 7 skill operator yang paling dicari perusahaan. Untuk menjadi seorang operator yang berkompeten itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus melalui beberapa step, butuh waktu, butuh pengalaman, dan juga banyak belajar. Oke sahabat calon operator, langsung aja kita ke pembahasannya 7 skill operator yang paling dicari perusahaan. Yang pertama, pengoperasian unit. Jadi kalau kita tidak bisa mengoperasikan unit, kita tidak bisa disebut sebagai operator. Lanjut. Yang kedua, P2H atau pemeriksaan pemeliharaan harian. Sebenarnya untuk P2H ini teman-teman itu terdiri dari dua bagian. P2H di luar kabin dan P2H di dalam kabin. P2H di dalam kabin aku akan sertakan linknya di deskripsi ya. Tujuan P2H itu sebenarnya teman-teman untuk memastikan komponen-komponen pada ekskavator itu berada di kondisi yang baik atau tidak mengalami kerusakan. Lanjut ke poin ketiga, teknik pengoperasian yang sesuai dengan prosedur. Jadi banyak operator eksa yang asal-asalan mengoperasikan unitnya tanpa mengetahui teknik pengoperasian unit sesuai dengan prosedur. Kita ambil contoh kecil saja, pada saat kita mengoperasikan unit dan pada saat kita membuka bucket itu terkadang ada hentakan. Jadi sebenarnya untuk teknik pengoperasian yang sesuai dengan prosedur itu hentakan seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan keseringan. Karena itu akan mengakibatkan bushing ataupun pin bucket itu akan haus. Dan yang kedua itu akan kena di bagian root cylinder ya. Itu kalau keseringan kita lakukan seperti itu silinder rootnya akan bengkok. Begitu teman-teman. Terus selanjutnya yang keempat, langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan keganjilan atau kerusakan pada unit. Kita ambil contoh kecil aja. Pada saat overhead ataupun pada saat low power. Masih untung pada saat low power itu kita bekerja secara tim. Kita bisa langsung informasikan ke mekanik. Tapi kalau kita bekerja sendiri pasti stuck kerjaan kita. Kita tidak akan bisa bekerja karena unit kita low power. Tapi kita ambil contoh lagi pada saat kita kerja di perusahaan. Mekanik selalu standby 23 jam. Kita menemukan unit kita overhead. Tanpa kita ketahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Otomatis biasanya itu pada saat panel overhead muncul, operator yang tidak tahu akan langsung mematikan engine-nya. Itu langkah yang tidak benar. Itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah pada bagian mesin. Berbeda dengan operator yang memang sudah berpengalaman, pasti tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan pada saat keluar atau muncul panel overhead ini. Operator yang udah bekerja mengoperasikan unit lebih dari setahun itu sudah biasanya pasti tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Adapun kalau operator yang belum setahun dia sudah paham, berarti dia salah satu operator yang mau belajar, sering bertanya. Seperti itu ya. Poin yang kelima itu adalah fungsi panel ataupun komponen unit kita. Kita harus paham fungsi daripada komponen-komponen dan juga panel-panel di unit kita. Seperti contoh yang tadi, muncul panel layar monitor overhead, itu kita tidak tahu langkah apa fungsinya, apa yang harus kita lakukan. Jadi menurut aku sebagai operator yang berkompeten kita harus paham fungsi dari komponen dan juga panel-panel pada unit kita ya. Step yang keenam yaitu mental dan perhitungan. Untuk menjadi operator yang berkompeten itu harus memiliki poin ini, mental dan juga perhitungan. Jangan sampai kita memiliki mental tapi tidak memiliki perhitungan, atau sebaliknya kita memiliki perhitungan tapi tidak memiliki mental. Itu harus saling dikombinasikan teman-temannya, mental dan perhitungan. Poin ketujuh yaitu paham terhadap pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita tidak paham apa yang akan kita kerjakan, poin pertama sampai poin ke-6 itu percuma saja teman-teman. Karena pasti kita akan terlihat seperti orang bodoh kalau kita tidak paham akan apa yang akan kita kerjakan. Ya untung-untung kalau kita punya pengawas yang mau ngajarin. Tapi kalau enggak ya seperti teman-teman bisa pikirkan sendiri, pasti kita akan terlihat seperti orang bodoh di atas kabinnya. Jadi menurut aku 7 poin inilah yang membuat perusahaan itu berani membayar mahal kita untuk mengoperasikan unitnya teman-teman ya. Kalau kita tidak punya 7 poin ini, itu perusahaan juga akan mikir untuk merekrut kita, karena perusahaan itu
akan merekrut operator yang paham akan unitnya, paham menjaga, dan juga paham merawat. Karena mereka butuh unitnya dalam jangka panjang, bukan jangka pendek teman-teman. Bukan cuma di perusahaan, di rentalan juga otomatis yang punya unit mau operatornya yang paham unitnya, paham menjaga, dan juga paham merawat gitu ya teman-teman ya. Mungkin sekian aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu tambahan lagi, ini 7 poin ini menurut versi aku sendiri teman-teman ya, menurut pengalaman aku, menurut yang sudah aku lewati teman-teman ya. Jadi dari 7 poin ini teman-teman, kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, aku mohon maaf karena ini cuman sesuai dengan pengalaman yang sudah aku lewati ya.